Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang terbongkar ya. Terbongkarnya ternyata ini niat terselubung Ahok yang disebut bakal sering muncul jelang Pilpres 2024 ya. Ada apa sesungguhnya? Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir ya. Ahok ini akan sering muncul di Pilpres 2024. Apakah akan mempersiapkan ancang-ancang ya, mau ikut ke Pilgub 2024 ya, atau bagaimana? Langsung kita baca sesuai yang dilansir oleh Newsworthy ya. Terbongkar ternyata ini niat terselubung Ahok yang disebut bakal sering muncul jelang Pilpres 2024. WI Newsworthy Jakarta. Politikus Golkar sekaligus loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulinga, menyoroti pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017. Pada acara itu diketuai bahwa Ahok dua kali menyinggung sosok disebut sebagai seorang yang pintar ngomong. Menanggapi hal tersebut, akun Twitter pribadi miliknya Andi Sinulinga mengatakan bahwa saat ini terlihat Ahok mulai muncul dan menyerang Anies Baswedan. Andi Sinulinga juga menegaskan bahwa hal itu dilakukan Ahok lantaran sebagai bentuk balas dendam atas kekalahannya di Pilgub DKI Jakarta. Mulai muncul dia nyerang Anies seakan ingin balas dendam atas kekalahannya di Pilgub DKI lalu, ungkap Andi Sinulinga melalui akun Twitter pribadi miliknya Jumat 11 November. Tak tanggung-tanggung, Andi Sinulinga juga membongkar soal tujuan Ahok yang disebutnya bakal sering tampil ke publik menjelang Pilpres 2024. Tampaknya Ahok akan lebih sering tampil ke publik menjelang 2024. Kumpul-kumpul yang katanya relawan itu akan jadi panggung politiknya untuk membangun kesan bahwa Anies itu orang yang berbahaya, pungkas Andi Sinulinga. Sementara itu, pernyataan dari Ahok tersebut pada awalnya pembawa acara itu menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Lantas pembawa acara bertanya apakah Ahok juga sempat melihat sumur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu kita syukuri, kita bersyukur, ujar Ahok. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi, saya menyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan, saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat ketika saya bisa menerima semua ini. Saya jadi lebih sehat ketika saya bisa memaafkan, saya jadi sehat, paparnya. Apa ya maksudnya? Ahok kemudian kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Ia menilai seseorang yang pintar berbicara gini dianggap orang hebat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, tahun kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan, kata dia. Ahok juga mengatakan peran pejabat sebagai etalase. Ia lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan, jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Maka disebut manpres, mantan presiden Amerika ngomong begini, kalau mau uji karakter sejati seseorang kasih dia kekuasaan langsung ketahuan karakternya, tandas Ahok. Ya sobat sekalian, jadi itu ya kiprah dari Ahok yang kemungkinan ya sesuai yang disampaikan oleh Andi Sinulinga ya akan sering muncul jelang Pilpres 2024. Nah, apakah ini berkaitan erat dengan balas dendam dalam tanda kutip ya, revenge atas kekalahan dari Pilgub tahun lalu 2017. Nah, ini juga hal yang juga patut kita sampaikan ya, bahwasanya dalam pilpres atau dalam pemilihan pilkada ya kita sebenarnya harus siap menang, harus siap kalah ya. Nah, ketika
itu bergulir, tentu saja publik juga kondisinya berbeda ya. Anies pada 2017 yang lalu ya dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Jadi peringkatnya kalau kita melihat Anies sudah lebih nanjak lagi ya, levelnya ke level nasional. Meskipun ya level DKI itu bisa disebut juga ya juga apa namanya gubernur untuk wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah nasional ya. Tapi ya kondisinya sekarang berbeda gitu ya. Anies sekarang sudah dideklarasikan sebagai capres, dan kemungkinan meskipun ada gonjang-ganjing, saring tarik-menarik antara partai koalisi perubahan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, tetapi ya kemungkinan besar ya ketika koalisi itu ya mau tidak mau harus tetap mempertahankan koalisi tersebut agar sama-sama untung gitu ya, dan mengalihkan kepentingan partainya masing-masing. Nah, kalau kita melihat ke kiprah Anies ya, memang untuk isu-isu besar yang ada di DKI ya akan sangat sulit ya untuk benar-benar dihilangkan, misalnya untuk banjir dan macet gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ya apa namanya salah satu faktor keberpihakan kepada rakyat kecil itu bisa dilihat sendiri, kita dinilai ya, yang tahu ya realisasinya adalah rakyat DKI sendiri. Nah, posisi Anies saat ini memang sudah berbeda dengan Pilgub 2017 yang lalu ya, yang kemungkinan kalau ditarik ke sekarang elektabilitas Anies jauh lebih tinggi dibandingkan dengan calon atau politisi yang lain ya, termasuk juga Ahok misalnya. Karena Ahok itu sudah lama selesai dari pilkada, kemudian sudah setelah mendapatkan jatah komisaris Pertamina, otomatis itu perlu waktu ya untuk survei lagi terkait elektabilitas Ahok, kalaupun ya nantinya itu ada rencana untuk nyalon lagi jadi Pilgub 2024. Nah, yang patut dijadikan pedoman adalah bagaimana menegakkan aturan dalam hal konsultasi kan. Kalau kita melihat bolehlah berpolitik, tapi jabatan-jabatan publik itu harus dilepaskan dulu gitu ya. Nah, Ahok saat ini masih memegang jabatan komisaris ya, jabatan komisaris adalah jabatan yang publik yang seharusnya tidak boleh melakukan aktivitas politik ya. Apa itu aktivitas? Aktivitas yang bergabung di politik ataupun ya mendukung salah satu kandidat gitu ya. Nah, kalau ingin benar-benar komentar saja ya itu pastilah diperbolehkan ya. Tetapi yang hal ini kan juga patut pertanyakan, apakah kiprah Ahok ke depan untuk yang katanya Pilpres 2024 akan sering muncul itu hanya komentar semata, ataupun melancarkan serangan-serangan yang sifatnya negatif campaign gitu ya. Nah, seperti itu kan berarti ada kecenderungan pertama ya, sesuai yang disampaikan ya, ada ketidakpuasan atau ingin balas dendam kekalahan 2017 pada Pilgub, ataupun faktor yang lain ada, yaitu misalnya ada dukungan ya salah satu kandidat yang tentu saja yang diusung oleh istana ya, karena jabatan-jabatan komisaris, jabatan-jabatan yang strategis yang diberikan yang ada pada era ataupun rezim Jokowi itu benar-benar menggiurkan gitu ya bagi pendukung ataupun relawan ataupun yang mempunyai andil dalam pemenangan Pilpres yang lalu 2019 itu memang jatahnya luar biasa gitu ya. Entah itu sesuai dengan spesifikasi ya kalian ataupun hanya untuk timbal balik ketika kemarin itu menjadi satu bagian dari pemenangan Pilpres Presiden Jokowi 2019. Nah, Ahok itu dalam hal ini ya memang sudah mulai ya terlihat kritik pedas kepada Anies
dan ini juga patut dipertanyakan terhadap kredibilitasnya sebagai posisi sekarang sebagai pejabat publik gitu ya. Jadi pejabat publik memang harus fokus kepada tugasnya, dalam hal ini misalnya komisaris pertamanya harus tugasnya komisaris dijalankan, bukan bermain di ranah politik gitu ya. Kalaupun nanti ingin bermain ya harus melepaskan dulu ya, supaya tidak ada konflik interest. Itu pun yang juga kita patut sayangkan untuk Menteri BUMN yang kita ketahui sponsor dirinya di setiap sudut kota itu kadang sering sekali muncul gitu ya. Nah ini juga tentu saja patut dikhawatirkan adanya abuse of power ataupun pemakaian public facility untuk kepentingan kampanye gitu ya. Tapi ternyata kalau saat ini meskipun sudah berlangsung lama ya, ternyata elektabilitas Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak terangkat sampai level tokoh atau kandidat yang dicalonkan sebagai yang layak di capres ya. Tetapi ada ya, meskipun itu tidak jadi ya, tidak mengangkat elektabilitas Erick Thohir, tetapi dia ya dalam tanda kutip sudah memakai fasilitas-fasilitas negara gitu ya, dalam hal menyponsori ataupun dalam rangka untuk menaikkan elektabilitasnya. Itu berapa duit yang sudah dikeluarkan. Makanya ini harus dijadikan ya diaudit gitu ya, apakah benar-benar iklan ataupun kampanye yang disampaikan dalam hal ini oleh Menteri BUMN itu ya sesuai SOP ataupun ada pelanggaran-pelanggaran ataupun anggaran dana yang dipakai dari uang dari BUMN ya. Nah siapa yang audit ya, tentu saja ya itu bisa dari PPATK, ataupun juga kalaupun ada potensi kerugian negara akibat aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Menteri BUMN dan juga komisaris-komisaris lainnya yang mendukung salah satu pasangan kandidat capres, yaitu juga harus bisa diaudit gitu ya. Jadi sekarang kita itu harus membiasakan ya terkait kehidupan politik yang modern ya. Dalam hal ini ketika politik yang modern adalah menjunjung tinggi good governance dan clean government gitu ya. Segala fasilitas-fasilitas yang menguntungkan salah satu kandidat itu memang harus diaudit gitu ya, harus dipisahkan ya. Dan pejabat-pejabat publik saatnya sekarang harus sadar bahwasanya sekarang ya mereka itu digaji dari uang rakyat, dari APBN ya. Kan BUMN itu juga milik rakyat, yang mengelola adalah negara gitu ya. Makanya memang harus clear ya, ketika mereka ingin melakukan aktivitas politik, mereka harus menanggalkan jabatan-jabatan publik ya. Itu misalnya seperti Sudirman Said yang kemarin juga ikut konsultasi, juga mengundurkan diri dari jabatan setingkat komisaris gitu ya. Jadi ini akan lebih membuat governance kita itu lebih baik, dan juga pemerintah kita itu lebih bersih gitu ya. Ketika ada peluang-peluang pelanggaran ya, dalam hal ini ya pimpinan dari kementerian yaitu BUMN yang kita patut sayangkan juga bermain ya, kita juga bermain dalam hal kampanye ya. Makanya kembali lagi ya, penegakan good governance dan clean government benar-benar harus bisa dijadikan momentum ya, perubahan ya, untuk menjadikan sekarang ya BUMN itu menjadi lebih baik ya, dengan mendorong ya para pejabat publik ini, yang termasuk juga komisaris, termasuk juga Ahok, itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik, daripada lebih capek-capek itu untuk melakukan negative campaign ya terhadap calon yang kandidat yang berseberangan dengan calon yang diusung oleh istana. Makanya dalam berpolitik ya, tetap ya, ketika kita ingin membuat Indonesia ini lebih bersih dalam hal konstitusi, memang meskipun itu sulit, itu hal yang akan bisa menjadi
hal yang baik jika itu dibiasakan dari para pejabat publik yang benar-benar mereka ya melaksanakan fungsinya dengan baik pula gitu ya. Makanya untuk Ahok misalnya kalau ingin nyapres ya kembali lagi ya harus mendudukkan dulu posisinya ataupun ingin menetralkan posisinya ataupun harus keluar dulu dari posisinya yang sekarang sebagai komisaris sehingga ya bisa untuk menjalankan hak politiknya misalnya untuk maju lagi sebagai pilgub atau dalam pilpres ini ya bisa ikut lagi aktif dalam partai ataupun juga mencalonkan salah satu kandidat capres yang dipilih oleh partai gitu ya. Ya kita tunggu saja kelanjutan dari Ahok ini apakah benar-benar akan terengginas terhadap konsultasi Pilpres 2024 atau hanya sekedar komentar-komentar yang sedikit memanaskan dan membuat Pilpres 2024 ini ada nuansa warna tersendiri ya yang akan membuat lebih menarik kontestasi politik ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.